Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik semua. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Anak-anak Get Kids, ayo semangat untuk memuji Tuhan dan bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebagai pujian yang pertama, kita akan pujikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa dan kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur pada Tuhan. Mari anak-anak kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk kami beribadah sekolah minggu melalui online. Tuhan Yesus memimpin ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau memimpin kami dan memenuhi setiap hati kami dimanapun kami berada, supaya kami beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan melanjutkan pujian selanjutnya, yaitu ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kita akan pujikan pujian berikutnya, yakni Yesus disalib karena cinta saya. Kita mau pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan bersukacita. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Karena cintanya kepada saya, karena cintanya kepada anak-anak semua, karena cintanya pada kita semua, Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita, begitu besar pengorbanannya kepada kita. Kita akan pujikan pujian terlalu besar, dan nanti kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Menyenangkanmu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan Yesus, terlalu besar kasih-Mu kepada saya, terlalu besar kasih-Mu kepada kita semua. Engkau yang telah disalibkan buat kami semua untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami sungguh berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami tidak mendapatkan penghukuman oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman-Mu boleh kami mengerti. Dan terlebih lagi Tuhan, kami melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Tuhan sendiri yang bekerja di hati kami, dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.
And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, kami telah melihat Tuhan. Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku.
Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Anak-anak, barusan kita menyaksikan beberapa cuplikan film tentang penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Setelah kebangkitannya dari kematian dan sebelum kenaikannya ke surga, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri paling tidak sebanyak 10 kali kepada murid-muridnya yang belum percaya kepadanya, baik kepada individu maupun kelompok. Video yang kita saksikan tadi hanya sebagian saja dari cerita penampakan Tuhan Yesus. Lalu, kepada siapa sajakah Tuhan Yesus menampakkan diri pasca kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga? Berikut 10 penampakan Yesus yang dicatat di Alkitab. Yang ke-1, kepada Maria Magdalena. Menarik bahwa saksi pertama dari kebangkitan Yesus adalah seorang wanita. Tuhan Yesus menghargai dan menghormati wanita, bahkan wanita sederhana seperti Maria Magdalena, dan menjadikannya saksi pertama dari kebangkitannya. Kesetiaan Maria Magdalena dalam mengikut dan melayani Tuhan Yesus, bahkan setia hingga penyaliban dan kematiannya, serta kerinduannya untuk bertemu jenazah Yesus, memberikan sebuah kehormatan
sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. Kedua, kepada para perempuan yang pulang dari kubur Yesus yang kosong. Para wanita yang disebut di sini adalah mereka yang merempahi mayat Tuhan Yesus pada hari Minggu pagi, hari kebangkitan Yesus Kristus. Ketiga wanita tersebut adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ketiga, kepada Petrus, Simon atau Kefas, atau lebih dikenal sebagai Petrus, adalah salah satu murid Yesus paling terkenal dan paling berpengaruh dalam kepemimpinan gereja mula-mula di Yerusalem. Karena pengaruh itu, maka penampakan diri Yesus secara khusus kepadanya sangat penting. Keempat, kepada dua orang murid yang sedang menuju Emmaus. Dua orang murid Tuhan Yesus yang bukan dari antara 12 murid pertamanya pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Seperti murid-murid yang lain, kedua murid tersebut juga sangat sedih akan kematian Yesus. Mereka tidak menyadari kebangkitannya pada hari yang ketiga. Yesus tiba-tiba hadir di antara mereka, berjalan dan berbicara dengan mereka, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus makan bersama mereka dengan memecahkan roti, barulah mereka menyadari dan mengenali Tuhan Yesus. Kelima, kepada 10 murid tanpa Thomas di Yerusalem. Dalam Injil Yohanes dijelaskan bahwa Tuhan Yesus datang pada malam hari, hari di mana Dia bangkit. Ia masuk ke dalam ruangan yang pintunya terkunci karena para murid takut terhadap orang-orang Yahudi. Keenam, kepada seluruh murid dengan hadirnya Thomas. Ketika ke-10 murid Tuhan Yesus memberitahu Thomas bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, Thomas tidak percaya. Ia mengatakan bahwa ia baru percaya jika melihat langsung Yesus dan mencucukkan tangannya ke bekas luka di tangan dan lambung Yesus. Ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25. Ketujuh, kepada 7 murid yang sedang menangkap ikan di Danau Galilea atau Danau Tiberias. Ketika 7 murid Tuhan Yesus sedang menjala ikan di Danau Galilea atau Tiberias, mereka tanpa hasil. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka di tepi danau. Akan tetapi, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengenalinya. Mereka baru mengenali Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menyebarkan jalannya di sebelah kanan perahu dan menangkap sejumlah ikan dalam jumlah yang sangat besar. Kedelapan, kepada 500 orang dan 11 murid di Bukit Galilea. Kesembilan, kepada Yakobus saudara Tuhan Yesus. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus, seibu, sebapak dengan Tuhan Yesus. Bedanya Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, Yakobus dan saudara-saudara yang lainnya tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Barulah setelah kebangkitan Yesus dan Tuhan Yesus menampakkan diri,
bukan hanya membuat Yakobus menjadi percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Tuhan, tetapi juga menjadikan Yakobus sebagai seorang rasul. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Ke-10, kepada semua rasul di Bukit Zaitun. Penampakan diri Tuhan Yesus yang terakhir ditujukan ke semua rasul. Yang dimaksud semua rasul adalah bukan hanya ke-11 muridnya saja, tetapi semua rasul. Ini adalah penampakan Yesus yang terakhir sebelum akhirnya Ia naik ke surga. Lalu, apakah yang menjadi tujuan Yesus menampakkan diri? Tujuan Yesus menampakkan diri, 1, untuk menunjukkan bahwa Ia telah bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Kedua, menguatkan murid-muridnya karena Yesus akan meninggalkan mereka dan kembali kepada Bapa di surga. Ketiga, bagi orang yang tidak percaya, supaya menjadi percaya kepadanya dan menjadi pengikut Yesus. Setelah kita mengetahui tentang tujuan penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari kematian dan sebelum kenaikannya ke surga, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Dia sudah hidup selamanya. Percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Perintah Tuhan Yesus, beritakanlah kabar keselamatan ini kepada semua orang. Nah, anak-anak, sebagai penutup firman Tuhan hari ini, kita baca bersama dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang bagaimana kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kita. Kita akan terus meneladani pengorbanan Kristus di kayu salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak terus percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dan membagikan berita sukacita ini kepada semua orang, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini dan kita akan masuk dalam doa, ya anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Firman yang boleh menguatkan kami bahwa Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut dan memberikan kehidupan buat kami. Kami yang seharusnya mendapatkan penghukuman, tetapi kami beroleh pengampunan, bahkan kehidupan yang baru di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah keberanian di dalam diri kami untuk menceritakan, untuk memberitakan setiap berita keselamatan-Mu kepada semua orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan anak-anak
biarlah kasih Tuhan, pimpinan Roh Kudus, terang Tuhan, senantiasa menyinari dan memimpin dimanapun kalian berada, mulai hari ini sampai Tuhan datang untuk menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore dan selamat ketemu sampai minggu depan dengan guru-guru yang lain. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.